Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pada hari ini? Insyaallah semuanya sehat. Insyaallah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa diberi kemudahan dalam pekerjaan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Baik ya, untuk hari ini Ustaz bagikan video terkait pembelajaran yang kedua untuk pelajaran SKI ya. Pelajaran SKI yang kedua ini tentang Sunan Ampel ya. Kita lihat peta konsep dari Sunan Ampel ini. Yang sebelumnya ada Sunan Maulana Ibrahim, kemudian masuk pada Sunan Ampel. Yang pertama adalah silsilah, kemudian kedatangan di Pulau Jawa, menikah dengan keluarga kerajaan. Selanjutnya ada peran Sunan Ampel ya. Pertama, dakwah melalui jaringan kekerabatan, tradisi, dan sampai pada pendidikan. Biografi Sunan Ampel yang pertama adalah Sunan Ampel ini dikenal dengan Raden Rahmat ya. Nama aslinya adalah Said Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, adalah merupakan seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya adalah seorang putri raja, yakni bernama Chandrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Silsilah keturunan dari Sunan Ampel ini bersambung sampai pada Rasulullah SAW. Nah, beliau ini melalui jalur dari Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtado dan Raden Burere yang sebelumnya tinggal di Champa. Kedatangan mereka di Pulau Jawa ini atas undangan ya, untuk memenuhi undangan dari Prabu Sri Kertawijaya, karena konon katanya perilaku dari Pulau Jawa, masyarakat Pulau Jawa ini mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri dari Sri Prabu Kertawijaya sendiri, yakni Dewi Darawati yang berasal dari Champa. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat ini menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang muslim. Dari pernikahannya lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam ya. Jadi agama Islam ini sudah turun temurun. Ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa dalam merintis pembangunan kota Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel banyak membangun masjid dan pesantren untuk dijadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik ya. Pengkaderan ini sama seperti peserta didik ya, agar supaya penyebaran agama Islam di Indonesia ini bisa tersebar sampai ke daerah lain di Pulau Jawa. Kita masuk pada peran Sunan Ampel ya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel punya peran penting ya, yakni yang pertama membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting ya. Kenapa punya peran penting? Karena beliau ini membentuk jaringan kekerabatan. Ini adalah merupakan strategi beliau ya, agar supaya Islam semakin terkenal di Indonesia. Kemudian di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit, di antaranya adalah Raden Rahmat,
kemudian Syekh Waliul Islam, ya, kemudian ada Syekh Maulana Murid, dan Putri Sunan Ampel sendiri. Yang kedua adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun, ya. Sama halnya dengan kita misalnya di Gorontalo. Gorontalo juga punya tradisi dan budaya yang berbeda dengan Pulau Jawa. Makanya kenapa Sunan Ampel ini mengubah, ya, tradisi dan budaya yang ada di Pulau Jawa, tapi merubahnya ini tentu berdasarkan dengan nilai-nilai keislaman, ya. Setelah kedatangan penyiar Islam Campa, ya, yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri, ya, dari memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, 40, 100 sampai dengan ke-1000. Nah, jadi dalam prakteknya masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang tinggal, lalu acara diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Mungkin kalau di Gorontalo dikenal dengan doa arwah, ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun masjid, ya, serta pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ini adalah strategi yang ketiga dari Sunan Ampel. Selanjutnya kita masuk pada sikap positif, ya, dalam pribadi Sunan Ampel. Jadi kita bisa mengambil sikap positif dari Sunan Ampel ini sendiri. Yang pertama adalah dakwah dengan santun, ya, penuh kearifan. Karena kalau ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus dengan menggunakan bahasa maupun perilaku yang santun, dengan tanpa mencaci maki terhadap pendapat dan agama lain, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Bagaimana dengan semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kemudian toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan, menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara ini yang sudah sangat tua, yang masih sangat kental dengan tradisi, ya. Jadi terus selalu menjalankan hubungan yang baik. Yang ketiga adalah sosok pemimpin yang suka merangkul, ya, tanpa memandang kasta dan jabatan. Beliau Sunan Ampel ini tidak pernah memandang hatta sekalipun dia orang miskin mau orang kaya, ya. Sunan Ampel ini terus, ya, terus merangkul tanpa harus membeda-bedakan, ya. Yang keempat adalah seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara, ya. Jadi berkat dengan keikhlasan dari Sunan Ampel ini, akhirnya agama Islam ini bisa sampai dengan pada kita sekarang ini, ya. Jadi ini adalah sikap positif, ya, dari dalam pribadi Sunan Ampel. Semoga kita bisa mengambil si positif ini dan bisa kita terus berdakwah untuk agama Islam. Terakhir firman Allah yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, perkataan yang tegas dan benar, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, ya, demikian video singkat dari Ustadz, ya. Jadi dan kurangnya Ustadz mohon maaf, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Ustadz cukupkan dengan melafazkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.